Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita memasuki pertemuan terakhir di bab persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. Baik teman-teman, mari disiapkan buku paket dan alat tulisnya. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami macam-macam tanda pertidaksamaan, memahami bentuk pertidaksamaan linear, satu variabel ya, pertidaksamaan linear satu variabel, dan menentukan himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear satu variabel. Tanda-tanda pertidaksamaan seperti yang kita ketahui adalah tanda kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau paling banyak atau maksimum, lebih dari sama dengan, atau paling sedikit atau minimum. Jangan lupa juga baris bilangan bulat ini untuk membantu kita dalam menentukan himpunan penyelesaian. Selanjutnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ubahlah kalimat berikut ke dalam kalimat matematika. Pertama, kecepatan maksimum kendaraan ketika melewati jalan raya di dalam perumahan ialah 20 km. Artinya maksimum ini paling tinggi ya. Kalau 10 boleh, 30 nggak boleh, jangan. Artinya X paling besar 20 km per jam ya teman-teman. Seperti itu. Contoh berikutnya adalah kalian membutuhkan paling sedikit 4 lembar kertas untuk mengerjakan tugas matematika. Paling sedikit 4, berarti kalau 5 boleh dong ya. 3 kurang. 4 boleh banget, berarti X paling sedikit 4. Kalau lebih boleh ya. Jadi 4, 5 itu boleh. Yang terakhir, siswa yang mengikuti remedial matematika ialah yang nilainya kurang dari 7. Nilai kurang dari 7 berarti artinya yang di atas 7 tidak usah remedial ya. Yang kurang dari 7 itu berapa aja sih? 6, 5, 4, 3 dan seterusnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki kepada contohnya, mengidentifikasi bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Mana sajakah yang termasuk pertidaksamaan linear? Nomor 1 pastinya bukan ya, karena sama dengan tuh persamaan. Ini PLSV. Yang kedua, nah ini contohnya tanda pertidaksamaan ya, linear satu variabel. Yang ketiga, ini pertidaksamaan, cuman sayangnya ini berpangkat 3, jadi bukan linear ya, pertidaksamaan kubik ini, satu variabel. Yang ini nomor 4, pertidaksamaan, variabelnya pun hanya ada variabel X ya, berarti ini betul persamaan linear satu variabel. Yang kelima, ini juga persamaan, mohon maaf. Yang kelima ini pertidaksamaan ya. Linear karena variabelnya berpangkat 1. Variabelnya ada X dan Y, berarti 2 variabel. Maka yang PTLSV yang mana saja tadi? Yang nomor 2 dan yang nomor PTLS nomor 4 ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya kita tentukan penyelesaian PTLSV. Jangan lupa kita menggunakan bantuan garis bilangan bulat. Contoh yang pertama adalah 2x min 7 kurang dari 5. Seperti biasa, posisikan variabel di sebelah kiri, lalu konstantanya kita pindah ke kanan. Minus 7 menjadi positif 7 ya. Jadi 2x sama dengan 12 ya teman-teman. Dari sini sama-sama kita bagi positif ya. Sehingga X kurang dari 6. Jadi kalau kurang dari 6 tuh posisinya di sini. Kurang dari ke kiri ya. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya
6, 5, 4, 3 dan seterusnya. Itu kurang mohon maaf. Kurang dari 6, 6-nya nggak termasuk ya. Jadi 5, 4, 3 dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan contoh berikutnya. Tentukan penyelesaian dari 3x tambah 7 lebih dari 1. Kita posisikan variabelnya di kiri. Lalu konstanta kita pindah ke kanan. Jadi 1 positif 7 menjadi negatif 7. Sehingga 3x lebih dari 1 kurang 7 min 6. Kita sama-sama bagi 3 ya, positif 3 agar variabelnya menjadi 1. Min 6 bagi 3 kan minus 2. Ini lebih dari minus 2 ya, minus 2 di sini. Kalau lebih dari kan ke kanan. Minus 2-nya nggak termasuk ya teman-teman. Jadi min 1, 0, 1 dan seterusnya. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya contoh yang ketiga, apabila variabel dibagi dengan bilangan negatif, variabelnya, maka tandanya dibalik ya. Sekarang kita cek ini variabelnya bilangan negatif atau bukan. Nomor 3 ya. 5x ini kita pindah ke kiri menjadi min 4x kurang dari ini positif 1, 9-nya ke kanan menjadi min 9 ya. 5 kurang 4 menjadi positif x kurang dari minus 8. Nah, ternyata variabelnya tetap positif ya, jadi nggak ada masalah. Sehingga himpunan penyelesaiannya kurang dari itu ke kiri ya, teman-teman, ke kiri ya. Jadi min 8, min 9, min 10 dan seterusnya. Oke. Contoh selanjutnya. Ini kenapa dari min 8? Karena ini ada tanda kurang dari sama dengan ya. Jadi min 8-nya juga ikut. Contoh berikutnya adalah penyelesaian dari 3x min 26 lebih dari 7x min 6. 3x lalu ini pindah ke sini menjadi negatif ya teman-teman 7-nya, sehingga min 7x lebih dari ini tetap min 6. Negatif 26 pindah ke kanan jadi positif 26. 3 kurang 7 minus 4x lebih dari positif 20 ya. Nah, karena ini dibagi min 4, maka tandanya jadi terbalik ya. Apabila dibagi dengan bilangan negatif variabelnya, maka tandanya dibalik. Ini menjadi x 20 bagi min 4 minus 5. Nah, teman-teman ya. Kalau kita ini ada garis bawahnya nih. Kalau kita buat di garis bilangan kurang dari ya, berarti kan ke kiri nih. Ini minus 5, kita hitamkan karena min 5-nya juga ikutan ke kiri. Nah, berarti min 5, min 6, min 7 dan seterusnya. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 5, min 6 dan seterusnya ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjutkan contoh yang terakhir. Contoh yang terakhir adalah menentukan pertidaksamaan dari bilangan berikut. Ini ada tanda kurung ya. Jangan lupa jika ada tanda kurung kita gunakan sifat distributif ya. 3 kali 8 24, 3 kali min x min 3x kurang dari min 2x tambah 6 ya. Jadi ini kan min 3x variabel di kiri ya. Min 2 ke kiri jadi positif 2x kurang dari ini tetap positif 6. 24 positif pindah ke kanan jadi negatif, sehingga ini jadi min x kurang dari minus 18. Nah, karena ini negatif variabelnya kita bagi min 1 ya, sama-sama bagi min 1, ini menjadi positif. Ini tandanya dibalik karena dia dibagi min 1, sehingga lebih dari 18. Kalau kita gunakan garis bilangan ya, di sini 18,
Ini 18 ya. Lebih dari kan berarti ke kanan ya. Aduh, lebih dari 18 ya. Jadi kan ini kan ke kanan ya. Nah, ini termasuk yang diarsir. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 18, 19, dan seterusnya ya. Ya baik, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami untuk latihan teman-teman di rumah. Silakan kerjakan uji kompetensi bab 4 ya. Dilancarkan dan dilatih. Insya Allah pertemuan berikutnya kita evaluasi dan ulangan ya. Kira-kira demikian ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa difahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.